Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat selalu di rumah ya. Oke, untuk pembelajaran matematika nanti insya Allah sama Ustaz ya untuk di kelas 10 ini. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier ya yang memuat nilai mutlak satu variabel. Oke. Nah, pertemuan pertama kita persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelum itu kita akan membahas dulu tentang persamaan linier satu variabel. Nah, apa maksudnya persamaan linier satu variabel? Nah, kalau ada kata persamaan itu berarti dia mengandung apa? Sama dengan, ya enggak? Sama dengan. Karena persamaan. Kalau tidak pertidaksamaan, maka nanti mengandung lebih dari atau kurang dari atau lebih atau sama dengan gitu ya. Atau kurang atau sama dengan. Nah, ini persamaan berarti ada sama dengannya. Kemudian linier artinya apa? Pangkat tertingginya itu pangkatnya 1 gitu ya. Kemudian satu variabel berarti hanya satu variabelnya, entah itu nanti pakai x atau pakai y gitu ya, tapi biasanya kita di sini pakai x. Jadi satu variabel gitu ya, dan variabelnya itu pangkat tertingginya 1. Nah, bentuk umumnya gimana? Gini bentuk umumnya nih. Bentuk umumnya persamaan linier satu variabel itu begini. AX plus B sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ini. Kenapa AX plus B sama dengan 0? Karena X-nya ini itu kan cuma satu. X-nya ini adalah variabel. Karena di sini kan persamaan linier satu variabel gitu kan. Kemudian kenapa dia X tidak X kuadrat atau X pangkat 3? Karena linier. Nah, linier ini yang menyebabkan dia itu X-nya berpangkat 1 ya. Jadi X pangkat 1 kan disebut X ya. Kita bisa bilang X saja, tidak perlu kita bilang X pangkat 1 gitu kan. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat nih. Apa namanya di sini nih? B ini namanya konstanta. Kemudian X ini namanya apa? Ya tentu variabel gitu kan. Cuma satu variabelnya kan, nggak ada X yang lain di sini. Nah, kemudian A ini apa? Ini namanya koefisien dari variabel X ya. Jadi variabel X ini koefisiennya mana? A. Nah, sehingga kalau kita buat contoh, misalnya contoh nih ya. Sebentar. Di sana. Nah, contoh nih. Uh, 3x kurang tebal nih. Oke. 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini contoh dari persamaan linier satu variabel. A-nya berapa nih? A sama dengan mana? Yang dekat sama X, yang nempel sama X ya. Berarti A 3. Kemudian B-nya berapa? B-nya 5. Ya. Oke, sekarang contoh lain nih. 2 plus 4x sama dengan 0. Nah, A-nya berapa nih?
Nah, jangan tertipu ya, mentang-mentang di sini A di depan, maka A-nya 2. Salah ya. A itu adalah koefisien dari X. Jadi yang dekat, yang melekat kepada variabel X ini. Berarti A sama dengan berapa? 4. Kemudian B yang tidak ada X-nya ya, yang sendiri kan, konstanta. Berarti B-nya berapa nih? 2 ya. Oke, contoh lain lagi. Contoh lain. 5x min 3 sama dengan 0. Maka A-nya berapa nih? A-nya 5. B-nya berapa? Nah, B-nya berapa nih? 3 atau negatif 3? Negatif 3 ya, karena ini nih B-nya nih yang ini ya. Ada tanda negatif nih, berarti negatif 3 atau min 3 secara singkat. Oke, nah itu untuk bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang begini nih. Misalnya ada 2 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, berapa nih himpunan penyelesaiannya? Oke, himpunan penyelesaian. Apa artinya himpunan penyelesaian? Itu himpunan dimana kalau kita ganti nilai X ini memenuhi persamaan ini ya. Jadi X min 2 sama dengan 0. Berapakah nilai X sehingga persamaan ini terpenuhi? Nah, sesuatu dikurangi 2 supaya hasilnya 0 berapa? Ya jelas 2 ya enggak? Berarti nilai X ini kita harus ganti dengan 2 ya. Berarti 2 kurangi 2 sama dengan 0 ya enggak? Berarti nilai X yang memenuhi adalah 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, karena himpunan maka tandanya adalah kurung kurawal. Oke. Nah, sekarang misalnya lagi ya, contoh X tambah 10 sama dengan 0. Nah, berapa ini himpunan penyelesaiannya? Oke, ada cara ya. Kita pakai cara seperti ini. Jadi, ada dalam aljabar itu kan, jika ada persamaan X tambah 10 sama dengan 0, maka kita akan mencari X sama dengan, ya enggak? X sama dengan. Nah, sedangkan di sini ada X tambah 10 nih di ruas sebelah kiri sama dengan ini. Ya enggak? Yang kita mau apa? Yang kita mau X ini sendiri, nggak ada plus atau minus sesuatu, ya nggak? Berarti gimana caranya nih supaya plus 10 ini hilang, biar sendiri X-nya? Berarti kita harus apa kan? Ya kita kurangi, ya nggak? X plus 10, kita kurangi kan dengan 10. Nah, kan kalau dikurangi, hilang, ya nggak? Jadi 0 ya. Jadi X sama dengan gitu kan? Nah, boleh nggak begini? Boleh, asalkan apa? Asalkan yang di sebelah kanan juga harus diperlakukan sama dengan yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri kita apakan? Dikurangi 10. Maka 0 juga harus dikurangi 10. Ya enggak? Berarti jawabannya apa nih? X sama dengan 0 kurangi 10 berapa? Min 10. Oke? Berarti jawabannya adalah X min 10. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 10 ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita harus mengikuti prinsip bahwa misalnya ada kotak sama dengan segitiga. Kalau kotak ini dikurangi 3, maka segitiga harus dikurangi 3. Supaya apa? Supaya sama dengannya tetap mempertahankan sama dengan ini. Kemudian misalkan kotak sama dengan segitiga. Kalau kotaknya ini ditambah 5, maka segitiga juga ditambah 5. Biar apa? Biar sama dengannya tetap ya, biar mempertahankan sama dengan ini gitu kan. Jadi ini sah-sah saja asalkan di ruas kanan itu perlakuannya sama dengan di ruas kiri. Jadi bisa mempertahankan sama dengan ini gitu ya. Anda semua. Oke, sekarang kita lanjut nih.
Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari X negatif berapa ya? 13 sama dengan 5. Nah, gimana nih? Apa yang kita cari nih? Kita cari kan X sama dengan sekian gitu ya. Berarti apa yang mengganggu di sini? Min 13 ini ya. Nah, min 13. Berarti gimana supaya dia hilang? Ya, berarti X min 13 harus diapakan? Biar jadi 0. Harus ditambah 13. Nah, karena ruas kiri ditambah 13, maka ruas kanan juga harus ditambah 13. Ya enggak? 5 ditambah 13. Gitu kan? Berarti X min berapa nih? Ya, sudah hilang berarti kan? Plus 0 jadinya kan? Berarti X sama dengan ini 5 tambah 13 sama dengan 18. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 18. Oke. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Misalnya berapa ya? 2X. Nah, min 5 sama dengan berapa? 3. Oke. Sekarang gimana nih? Bisa enggak? Oke. Kita jawab ya. Kita mencari apa? Mencari X sama dengan, ya enggak? Kita mencari bagaimana supaya persamaan ini menjadi X sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, caranya adalah kita melihat mana saja nih yang harus dihilangkan nih, maksudnya yang mengganggu. Ini ya, min 5 dulu misalnya ya. Berarti 2X min 5, supaya dia hilang min 5-nya, jadi harus dia apa? Ditambah 5, ya enggak? Supaya jadi 0, ditambah 5. Terus sama dengan 3, karena di sebelah di ruas kiri itu ditambah 5, maka 3 juga di ruas kanan harus ditambah 5 gitu kan, biar sama nih perlakuannya. Jadi tetap dia mempertahankan sama dengan ini gitu ya. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 2X ya. Terus jadi 0 kan, ini tambah 0, jadi tidak perlu kita tulis ya. Kemudian sama dengan 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, sekarang kan kita tujuannya adalah X sama dengan sekian gitu kan. Sedangkan di sini masih berapa? Masih 2X gitu, supaya dia hilang, 2-nya ini harus diapakan? Sama-sama dibagi 2. Nah, sama-sama dibagi 2. Kalau ini di ruas kiri dibagi 2, maka harus adil ya. Kanan juga harus dibagi 2 gitu kan. Karena kotak sama dengan segitiga, kalau kotak dibagi 2, supaya dia tetap sama dengan, supaya kita tetap mempertahankan sama dengan, maka segitiga juga harus dibagi 2. Gitu ya. Berarti ini gimana nih? Berarti jawabannya X, ya enggak? 2 bagi 2 kan 1, jadi X, ya enggak? Berarti sama dengan 8 per 2, berapa? 4. Maka jawabannya himpunan penyelesaiannya sama dengan 4 ya, yang ini nih. Oke, kita anggap ini yang satu, ini contoh yang kedua ya. Oke, ini 18, ini 4. Nah, kita kasih contoh lagi deh biar lengkap nih. Berapa ya? Misalnya setengah X min 7 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Apa yang kita cari? X sama dengan sekian ya. Kita cari X sama dengan sekian. Maka, gimana supaya dia jadi X sama dengan sekian? Nah, pengganggunya ini kita hilangin dulu. Mana pertama? Ini min 7 ya. Berarti ini setengah X. Supaya min 7 hilang, berarti min 7 dijadikan 0 kan? Bagaimana supaya dijadikan 0? Ditambah dengan 7. Nah, tambah 7 nih. Kemudian di ruas kiri ditambah 7, maka di ruas kanan harus sama perlakuannya ya. Berarti setengah, berarti 0
ditambahin dengan 7 juga, ya kan? Kemudian gimana jadinya nih? Setengah X. Nah, ini udah habis ya. Jadi 0 sama dengan 0 tambah 7, 7. Nah, sekarang gimana nih biar X-nya sendiri nih, nggak ada depannya nih, nggak ada setengah. Biar depannya nih 1. Gimana? Biar koefisien X-nya ini 1. Nah, setengah dikali berapa supaya 1? Nah, kita kali 2. Ya, berarti 2 kali setengah X sama dengan, karena di ruas kiri dikali 2 harus sama perlakuannya dengan ruas kanan. Berarti harus dikali 2 juga. Kali 7. Nah, berarti gimana nih? 2 kali setengah berapa? 1. 1 nggak perlu ditulis. Kalau depannya ya, berarti X gitu kan. X sama dengan 2 kali 7 berapa? 2 kali 7, 14. Nah, ya, 14. Berarti X sama dengan berapa? 14. Berarti himpunan penyelesaian itu 14 ya. Nah, sekarang ini kan apa namanya? Secara aljabar ya, tapi biasanya kita ada istilah kenal pindah ruas. Pindah ruas itu hanya untuk memudahkan kita untuk cepat menghitung gitu ya. Jadi kita tidak seperti ini secara matematikanya ya. Secara matematis ini. Jadi memperlakukan kedua ruas itu dengan sama. Tapi supaya cepat untuk mengerjakan soal biasanya ada istilah pindah ruas gitu ya. Nah, contohnya begini, misalnya X tambah 3 sama dengan 0, berapa himpunan penyelesaiannya? Pindah ruas, jadi X ini plus 3 kalau pindah ke sebelah kanan jadi min, plus jadi min ya, berubah ke pindah ruas jadi min, jadi X sama dengan min 3. Nah, hasilnya ini X sama dengan min 3, HP sama dengan min 3. Kenapa? Alasannya yang tadi gitu ya. Kenapa? Ini alasannya nih. Alasan. Karena seperti yang tadi, X tambah 3 kita kurangi dengan 3 gitu ya. Berarti ini juga harus dikurangi 3, min 3 gitu ya. Berarti 3 kurangi 3 0. Jadi kan X sama dengan 0 kurangi 3 min 3 ya. Jadi alasannya. Tapi untuk mempercepat ada istilahnya pindah ruas. Tapi itu hanya sekedar membantu, bukan matematisnya bukan seperti itu, tapi aljabarnya bukan seperti itu. Jadi seperti yang tadi gitu aljabarnya. Oke. Nah, kemudian misalnya ada contoh lain lagi. 2x min 5 sama dengan 1. Nah, gimana nih? Nah, kalau kita pakai pindah ruas, maka 2x min 5-nya pindah ruas ke sini. Nah, ingat ini min 5 ya, B-nya itu min 5. Pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi setiap dia pindah ruas dia berubah tanda. Yang tadinya plus jadi min. Yang tadinya min jadi plus, ya. Berarti setelah dia pindah ke sini jadi gimana nih? Sama dengan 1 ditambah 5. Jadi 2x sama dengan 6, ya enggak? Nah, sekarang gimana nih? Nah, bisa juga pindah ruas nih. Tapi kalau dia di sini seperti ini 2x sama dengan 6, maka 2 ini bisa pindah ke bawah dia, 6/2 ya. Jadi silang ke bawah gitu ya. Karena posisinya dia di atas, jadi posisi pembilang gitu ya. Jadi kalau dia pindah ruas, dia jadi posisi penyebut di bawah gini ya. Jadi kali silang itu jadi X sama dengan 6/2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 3 gitu ya. Yang ini berapa tadi? Min 3 atau negatif 3. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya kita bisa pindah ruas, misalnya A X tambah B sama dengan 0. Jadi bagaimana? Pindah ruas, jadi AX sama dengan negatif B gitu ya. Plus B ini pindah menjadi B, min B. Kemudian supaya jadi X doang, berarti A nya bisa pindah X sama dengan min B per A. Karena dia ini posisi pembilang, maka
pindah ruas jadi posisi penyebut. Sekarang bagaimana kalau contohnya begini, 1/3 X min 5 sama dengan 2. Nah, berarti gimana nih? 1/3 X, ini pindah dulu ke sini kan, sama dengan min 5 jadi plus 5 ya. 2 plus 5. Berarti 1/3 X sama dengan 7. Nah, sekarang biar 3 pindah ruas ke sini jadi apa dia? Ini kan aslinya penyebut. Dia pindah ke sini jadi pembilang. X sama dengan 7 kali 7 kali 3 ya. Jadi pindah ke atas jadi pembilang gitu kan. Berarti 7 kali 3 21. X sama dengan 21. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya karena tadi alasannya gitu ya. Misalnya gini nih. 1/3 X sama dengan 2. Kenapa bisa 3 pindah ruas ke sini jadi pembilang yang aslinya penyebut? Ya karena tadi kita kan mengalihkan. Ini saya tulis alasannya di atas. Alasan yang ini ya. Alasan 3 dikali 1/3 X kan. Nah, karena ini dikali 3, maka ini juga harus dikali 3. 3 kali 2. Karena harus perlakuan sama. Biar apa? Biar tetap sama dengan. Ya, biar tetap sama dengan ini. Nah, karena 3 kali 1/3 kan 1, jadi X. 1X kan sama dengan X. 3 kali 2 berapa? 6. Ini sama aja, berarti kan nanti 3 pindah ke sini jadi 2 kali 3 kan. Ya, kalau kita pakai cara pindah ruas, maka ini 3 kali 2 kan jadinya. 3 kali 2 sama dengan 6. Oke. Nah, itu secara aljabar, tapi kita harus tahu alasannya ya secara aljabar. Tapi boleh kita langsung pakai pindah ruas, langsung kali silang boleh ya. Oke. Itu untuk persamaan linier ya. Oke. Sekarang masuk ke dalam nilai mutlak sekarang. Nah, nilai mutlak. Jelek sekali nih. Nilai mutlak. Nah. Oke, sekarang nilai mutlak itu seperti apa sih? Nah, ini nilai mutlak itu seperti apa? Gini tanda mutlak itu seperti ini, tanda mutlak. Tanda mutlak itu begini nih. Begini ya. Jadi ada sesuatu nih di dalamnya gitu ya, kemudian ada garis nih lurus gitu. Nah, maksudnya nilai mutlak itu begini. 3, misalnya ada bilangan 3, kalau kita kasih nilai mutlak, berapa hasilnya? 3 hasilnya. Ya. Kemudian 4 dikasih nilai mutlak, berapa hasilnya mutlak 4? 4 juga. Kemudian misalnya berapa? 15 dimutlakin, hasilnya berapa? 15. Kemudian berapa nih? 105 dimutlakin, hasilnya berapa? 105. Nah, kok gampang sekali? Belum sampai situ ya. Sekarang 0 dimutlakin, hasilnya berapa? 0. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang contoh lain nih. Min 3. Kalau saya mutlakin, itu hasilnya berapa? Hasilnya 3. Nah, kemudian min 4, negatif 4 atau min 4, dimutlakin, hasilnya berapa? 4. Nah, kemudian misalnya min 15 dimutlakin, hasilnya 15. Kemudian min 105 dimutlakin, hasilnya 105. Nah, jadi apa nilai mutlak itu sebenarnya? Nah, nilai mutlak itu membuat suatu bilangan atau suatu nilai
membuat dia menjadi positif atau nol gitu ya. Jadi memaksa dia menjadi positif atau nol. Jadi nilai mutlak itu memaksa suatu bilangan itu menjadi positif atau nol ya. Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu positif ya atau nol. Nah, sehingga kalau secara definisi begini nih ya. Secara definisi. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan, misalkan kita anggap dia kotak, bilangan itu kotak ya, itu sama dengan begini, ada syaratnya nih. Jika kotak itu, bilangan yang di dalam nilai mutlak itu lebih besar atau sama dengan 0, maka langsung bisa kita lepas nih tandanya. Maka nilainya sama dengan kotak itu sendiri. Jadi, jika dia lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak dari kotak adalah langsung kotak. Tidak perlu diapa-apakan lagi. Nah, kalau dia kotaknya itu ternyata kurang dari 0 yang di dalam sini, ya, maka supaya dia jadi positif, maka kotaknya itu kan harus dikali dengan -1, ya. Kan tidak boleh nilai mutlak itu negatif ya. Sedangkan ini kan jika kotaknya itu negatif, maka harus kita paksa dia biar dia jadi positif. Gimana caranya? Harus dikali -1. Ingat, kalau misalnya 1 dikali -1, hasilnya -1 ya. Nah, sekarang ini kotaknya dia adalah negatif. Contohnya misalnya kotak itu kita ganti -2. Bagaimana supaya dia jadi positif -2 ini? Harus dikali dengan -1 biar jadi 2. Nah, -1 ini yang memaksa si min tadi menjadi positif. Oke, berarti jika dia ternyata kotak itu di dalam ini adalah negatif nilainya, maka nilai mutlaknya adalah -1 dikali kotak. Jadi hasilnya min kotak. Gitu ya. Nah, berarti contohnya begini nih. Contoh. 3 ini apa? Positif kan? Berarti pakai yang di atas ya. Nah, karena dia positif 3 itu, maka nilai hasilnya adalah langsung 3 itu sendiri. Maka kita pakai yang di sini, 3. Nah, sekarang contoh nomor 2. -3. -3 berarti kotaknya adalah negatif ya. Kotaknya negatif berarti kasus yang kedua, contoh berarti pakai syarat yang kedua nih, karena 3-nya negatif nih, berarti ini kan kotak kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Ini artinya negatif, ini kurang dari 0 itu artinya negatif. Nah, karena dia negatif, maka nilai mutlak dari -3 itu sama dengan yang mana? Yang di bawah ya, sama dengan min 3. Jadi min 3. Min 3 artinya -1 kali -3 ya, sama dengan 3. Nah, itu yang membuat kenapa nilai mutlak itu selalu positif, karena definisi ini ya. Karena definisi ini. Jadi kalau dia kotaknya itu adalah positif, maka tetap dia seperti itu. Tapi kalau kotaknya itu ternyata bilangan negatif, maka harus dia dikali dengan -1 biar dia jadi positif gitu. Oke, kita kasih contoh lain deh. Misalnya nih, berapa ya? 15 dimutlakin jadi apa? 15. Oke, -20 dimutlakin jadi apa? Jadi min 20. Nah, jadi min 20 berapa? -1 kali -20, 20. Nah, ya. Jadi dia dibuat menjadi positif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan
linear satu variabel. Jelek sekali tulisan ini. Yang memuat nilai mutlak. Nah, sekarang nih baru nih gongnya di sini nih. Sudah lama nggak nulis pakai ginian. Oke, contohnya begini nih. Min x, misalnya begini nih. Nilai mutlak x plus 3 sama dengan 0. Nah, berapa himpunan penyelesaiannya? Nah, sekarang ada nilai mutlaknya nih. Kalau tadi kan pertama itu tidak ada nilai mutlaknya ya. Sekarang ada nilai mutlaknya. Di sini di variabel ini. Kita disuruh cari himpunan penyelesaiannya berapa saja nih isinya di dalam kurung kurawal ini. Oke. Jadi kita tidak bisa sembarangan seperti yang tadi gitu ya. Oke, ini salah soal nih. Min gitu. Oke, min. Nah, bagaimana caranya kalau kayak gini? Kalau cara yang tadi kan kita buat sendiri dulu ya x-nya itu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa cara yang tadi dulu. Jadi negatif nilai mutlak x min 3 sama dengan 0. Biar min 3-nya hilang berarti harus ditambah 3. Berarti ini harus tambah 3. Atau bisa juga langsung cara cepatnya ya, pindah ruas ke sini menjadi plus 3 gitu ya. Berarti ini pindah ruas ke sini jadi plus 3. Jadi nilai mutlak sama dengan 3. Nah, sekarang nilai mutlak x sama dengan 3. Berapa x yang memenuhi? Berapa? Nah, sekarang kita harus mencari nilai x yang memenuhi mutlak x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya berapa nih? Nah, kan tadi di definisi itu jika x, nah kita pakai dua cara ya. Kita harus kembali ke definisi karena matematika harus balik ke definisi ya. Oke. Kan definisi dari nilai mutlak x sama dengan 3 itu begini. Yang pertama adalah jika x lebih besar atau sama dengan 0, maka akibatnya apa? X, ya enggak? Maka mutlak x ini sama dengan x, maka kita bisa hilangkan ini, ya. Mutlak x sama dengan x, maka x sama dengan 3. Nah, ketemu 1 nih. Nah, ini untuk kasus yang pertama nih. Kemudian untuk kasus yang kedua gimana? Jika apa di dalamnya nih? X ya, berarti x kurang dari 0. Nah, jika dia kurang dari 0 x-nya itu, maka apa yang terjadi? Kita harus membuat x ini menjadi min gitu. Maksudnya jika x kurang dari 0, maka nilainya berapa tadi? X itu jadi min x, ya enggak? Jadi min x jadinya nih. X yang di dalam kurung ini, yang di dalam tanda nilai mutlak ini jadi min x. Jadi negatif x, gitu ya. Negatif x. Nah, berarti negatif x sama dengan 3. Ya enggak? Nah, negatif x sama dengan 3, langsung kita bisa uraikan gitu ya. Bisa jabarkan. Kan kita mau x sama dengan, berarti supaya jadi x sama dengan, maka harus sama-sama dikali min 1. Nah, min x kali min 1 kan x. Ya enggak? Ini kita sama-sama kali min 1. Oke, kita jabarkan saja nih. Kita sama-sama kali min 1. Oke, ini juga dikali min 1. Nah, ini kali min 1. Berarti ini min 1 kali x, min x, ini min 1 kali 3. Karena harus sama-sama dikali min 1. Biar apa? Biar tetap sama dengannya nih ya. Nah, berarti min 1 kali min x berapa?
X sama dengan min 1 kali min 3, min 3. Jawabannya berarti berapa? Ada 2 himpunan penyelesaiannya, ada 3 sama min 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu min 3 sama 3. Oke. Nah, jadi beda dengan yang tidak pakai tanda mutlak dengan yang pakai tanda mutlak. Oke. Agak rumit ya di sini ya. Kita harus balik lagi ke definisi. Jadi, kalau ada tanda mutlak X sama dengan 3, maka caranya begini. Kita harus buat dia jadi dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama adalah X-nya, kalau jika seandainya ini X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia harus tetap X. Jadi X sama dengan 3. Atau kalau nanti ternyata X-nya itu kurang dari 0, maka X-nya itu kita harus buat jadi min X gitu ya. Jadi min X sama dengan 3 ya. Kemudian kita uraikan, hasilnya adalah X sama dengan min 3. Jadi dua kemungkinan ini kita gabungkan. Itulah yang menjadi himpunan penyelesaian gitu ya. Oke. Kita kasih contoh lain. Misalnya nih, contoh lain. Mutlak dari 3X min 5 sama dengan berapa ya? 6. Atau biar bagus angka. Ya sudah, 6. Nah, gimana caranya nih? Oke, berarti kita cara yang tadi dulu. Dengan cara yang sama dengan yang tidak punya nilai mutlak ya. Bagaimana supaya kita singkirkan ini dulu nih? Pindah ke sana nih. Berarti 6 tambah 5. Ya enggak? Karena min 5 kalau pindah ruas jadi plus. Gitu ya. Ini kita pindah ruas ke sini nih. Ya. Oke, berarti 3X mutlak dimutlakin sama dengan 11. Ya enggak? Ini sama dengan, ini bukan 2. Kemudian, jadi gimana? Mutlak X sama dengan 11. Ya, mutlak 3X maksudnya. Nah, setelah begini ya, maka harus seperti tadi. Jika 3X itu lebih atau sama dengan 0, atau jangan 3X, jika X-nya sajalah, nggak masalah. Atau nggak apa-apa 3X lah, biar. Oke, 3X lebih besar dari sama dengan 0, maka apa? Maka harus tetap 3X ya. 3X sama dengan 11. Ya nggak? 3X ini kita bisa kotakin, kita anggap kotak aja ini. Nah, maka jika kotak lebih besar atau sama dengan 0, maka kotak itu sama dengan 11. Nah, berarti kotak itu apa? 3X. 3X sama dengan 11. Biar jadi X, maka 3 ini pindah ke bawah gitu ya. Kalau pindah ruas nanti dia ke bawah. 11/3. Nah, itu yang pertama. Kemungkinan kedua adalah jika 3X kurang dari 0, atau jika kotak ya, jika kotak kurang dari 0, maka apa yang terjadi dengan kotak? Maka min kotak yang terjadi gitu ya. Maka min kotak yang terjadi. Ya, min kotak sama dengan 11. Ya enggak? Min kotak itu apa? Kotaknya itu sendiri apa? 3X ya. Berarti min 3X sama dengan 11. Maka biar dia ini pindah ya, jadi min 3 itu pindah, berarti X sama dengan min 11/3. Berarti jawabannya apa? Himpunan penyelesaiannya ada 2. Min 11/3 sama 11/3. Oke, jadi pakai 2 kemungkinan itu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.